Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali bersama channel Ubaikan Inhil. Jangan lupa Bapak Ibu tonton videonya sampai selesai. Kali ini seperti biasa saya melanjutkan pembahasan soal UP. Mudah-mudahan ada yang keluar nanti pada saat hari hanya. Kita langsung saja sini masuk kepada modul masih lagi pedagogik, yaitu teori belajar dan pembelajaran. Sini tentang kesulitan belajar. Di layar mudah-mudahan Bapak Ibu bisa melihat dengan jelas. Memaksimalkan kegiatan ekstrakurikuler, melakukan rekreasi dengan guru, dan melakukan kegiatan formal lainnya memiliki fungsi untuk mengatasi kesulitan belajar dalam hal ini menciptakan hubungan yang baik. Di sini jawabannya. Jadi terkadang jawabannya itu hampir sama semua, namun yang lebih tepatnya itu C. Soal ke-11, jadi video yang sebelumnya soalnya 1 sampai dengan 9. Jadi soal nomor 10 tadi. Jadi saya urutkan agar tidak pusing karena soalnya itu 120. Nah, mudah-mudahan dari 120 itu setidaknya 30 saja yang keluar kan, alhamdulillah. Walaupun tidak mirip persis, setidaknya mendekati. Soal nomor 11, tindakan yang paling tepat dilakukan pada saat siswa mengalami kesulitan memahami pelajaran yang sedang diajarkan adalah, sini juga, sini A-nya, ini jawabannya, membantu setiap siswa yang mengalami kesulitan. Jadi Bapak Ibu bisa telaah lagi. Soal ke-12, seorang peserta didik mampu mendengarkan informasi yang disampaikan oleh guru, tetapi pada saat ditanya, ia tidak mengerti apa yang ia dengar. Peserta didik tersebut mengalami kesulitan atau gangguan belajar dalam hal ini simbolik, gangguan simbolik, akademik, non simbolik, gangguan sosial. Nanti Bapak Ibu bisa cek lagi jika ragu. Soal ke-13, perbedaan antara konseling dan wawancara terletak pada maksud dan tujuannya. Tujuan konseling adalah ini membantu siswa agar dapat mengatasi kesulitan belajar. Yang berikutnya soal 14, cara yang paling cepat dan akurat yang digunakan untuk mengidentifikasi kesulitan belajar peserta didik yang bersumber dari faktor sosial adalah sosiometrik. Soal ke-15, bila Anda sebagai guru menemukan peserta didik mengalami kesulitan memahami materi pelajaran yang diberikan, tindakan apa yang akan dilakukan untuk memberikan bantuan belajar kepada peserta didik yang bersangkutan? Itu jawabannya. Soal ke-16, peserta didik yang meluangkan waktu untuk bermain dengan teman-temannya, dia rela menghabiskan waktu untuk teman daripada belajar ketika hasil tes dibagikan. Serta didik mendapat nilai yang kurang memuaskan, berusaha menyadarkan siswa. Hal tersebut merupakan menyadarkan kesulitan belajar yang bersumber dari faktor sosial. Soal 17 masih lagi tentang teori belajar. Teori ini memandang belajar sebagai hasil dari pembentukan hubungan antara rangsangan dari luar, stimulus, dan balasan dari siswa, respons, yang dapat diamati. Semakin sering hubungan antara rangsangan dan balasan terjadi, maka akan semakin kuatlah hubungan keduanya. Teori belajar yang dimaksud adalah behavioris. Nah, ini ditulis biasanya ada behavior, tidak pakai risme. Nah, tapi di sini pakai behaviorisme. Humanis, kemanusiaan, ini paling sering keluar ini dari teori-teori ini. Soal ke-18, dalam proses pembelajaran, para siswa dihadapkan dengan situasi di mana ia bebas untuk mengumpulkan data, membuat dugaan, hipotesis, mencoba-coba, trial and error, mencari dan menemukan
keteraturan, pola menggeneralisasi atau menyusun rumus serta bentuk umum, membuktikan benar tidak dugaan. Nah, ini dia jawabannya. Konstruktivisme, konstruktif. Soal 19. Menurut teori ini, peranan guru dalam pembelajaran adalah sebagai fasilitator, motivator, memberikan kesadaran mengenai makna kehidupan pada siswa. Teori belajar ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatnya. Teori belajar ini adalah humanistik. Nah, ini lebih ke kemanusiaan, kepedulian terhadap sesama ini biasanya. Humanistik itu paling sering keluar, cuma ini paling banyak. Soal ke-20, pada masa siswa kini, siswa dituntut mendapatkan belajar setiap saat dan bisa terjadi dimanapun. Hal ini terjadi karena kemampuan teknologi yang memungkinkan belajar jarak jauh dalam jaringan atau online. Pernyataan di atas jalan dengan teori belajar, cybernetik. Ini pembelajaran terbaru seperti yang kita laksanakan. Soal terakhir, 20. Untuk video kedua ini, 11 soal. Pendapat yang menyatakan bahwa pengetahuan atau pengalaman yang baru dapat terkait dengan pengetahuan lama yang sudah ada di dalam struktur kognitif seorang adalah teori belajar kognitivisme pengetahuan. Mungkin itu saja Bapak Ibu seputar pembahasan soal UP atau ujian pengetahuan. Semoga ada yang keluar dan menjadi referensi Bapak Ibu untuk persiapan. Insya Allah saya akan bahas walaupun mungkin tidak bisa cepat karena keterbatasan waktu terkadang masih juga melaksanakan pembelajaran, tidak ada libur, apalagi nanti tatap muka 1 Oktober sudah ada himbauannya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa Bapak Ibu tonton setidaknya 5 menit membantu channel saya untuk berkembang. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.